Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri sebelum kita memasuki agenda selanjutnya. Nama saya Hadi Rijaldi, NIM saya 2200110016. Saya duduk di semester 4 ataupun lagi ada di semester 4 gitu ya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu yaitu Ibu Happy Familiana yang telah memberikan tugas kepada seluruh mahasiswa teknik mesin angkatan 2020 sebagai proyek ataupun nilai dari UAS nantinya. Dan di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dan juga kinerja saya selama 1 minggu ke belakang, yang dimana di sini saya mengambil tema ataupun materi yang akan diangkat, yaitu tentang terminologi dan juga karakteristik CPT, ataupun bisa disebut juga dengan Continuously Variable Transmission ya. Oke. Pada agenda pembahasan yang akan saya bawakan sekarang meliputi beberapa poin. Yang pertama, pengertian dan juga cara kerja CPT tersebut. Yang kedua, ada jenis-jenis belt. Yang ketiga, ada fungsi dan juga cara kerja komponen. Yang keempat, ada pengertian daya dan juga torsi. Yang terakhir, ada contoh perhitungan dari daya dan juga torsi tersebut. Oke, next. Pada agenda yang pertama, CVT ataupun Continuously Variable Transmission. CVT ini merupakan sistem perpindahan kecepatan secara full otomatis sesuai dengan putaran mesin. Dengan sistem ini nantinya penggerak tidak perlu menggunakan perpindahan gigi sehingga mudah dan juga tinggal memutar gas untuk menambah kecepatan ataupun mengurangi kecepatan tersebut. Dan juga CPT ini dibantu oleh dua puli. Yang pertama, puli depan yang berhubung langsung ke dalam krak ataupun as ataupun poros ya. Sedangkan puli belakang terhubung dengan final gear langsung ke roda belakang. Kedua puli ini nantinya akan melebar dan juga mengecil sehingga akan mendesak sabuk ke arah luar. Lebar dan juga kecilnya puli belakang tergantung tarikan dari puli depan. Ya, itu bisa digarisbawahi. Dan juga perlu kita ketahui juga CVT ataupun Continuously Variable Transmission ini sudah berkembang sejak tahun 1490 yang dicetuskan oleh ilmuwan terkenal yang bernama Leonardo da Vinci. Next. Kita masuk ke agenda yang selanjutnya yaitu jenis-jenis belt. Ada belt drift dan yang keempat ada belt drift weight idle volley. Yang terakhir ada compound belt drift. Kita masuk kepada komponen yang kedua. Ada transmisi sabuk V ataupun V belt ya. Oke, bentar. Pada transmisi sabuk V belt ini umumnya digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui puli yang berputar dengan kecepatan yang sama ataupun dengan kecepatan yang berbeda. Itu dari kegunaan transmisi sabuk V belt ini. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu transmisi sabuk bundar ataupun circular belt. Transmisi ini berbentuk penampang berupa lingkaran dan banyak digunakan dalam pabrik ataupun bengkel yang dimana besar daya yang ditransmisikan berukuran sangat besar dari puli tersebut yang satu ke puli yang lainnya. Itu kegunaan dari transmisi sabuk bundar ataupun circular belt tersebut. Kita masuk ke agenda yang selanjutnya. Oke, di sini ada fungsi dan juga cara kerja. Fungsi dan juga cara kerja pada komponen CVT ini memiliki beberapa poin. Yang pertama ada silinder yang berfungsi sebagai peredam gesekan dan juga getaran antara cam dan juga primary sliding shaft.
Cara kerja dari silinder ini ketika si puli primer berputar, silinder yang terbuat dari material non-logam akan meredam getaran yang terjadi akibat adanya tumbukan dan juga gesekan antara cam dan juga primer sliding shaft ini. Yang kedua, ada cam. Cam ini berfungsi sebagai tumpuan dari weight ataupun pemberatnya, dan fungsi dari cam ini meneruskan putaran dari poros engkol ke primer sliding shaft. Cara kerjanya, cam akan menumpu weight ketika weight itu terlempar karena adanya gaya sentrifugal. Itu komponen dan juga fungsi dari cam tersebut. Yang ketiga, ada weight. Weight ini berfungsi sebagai penggerak ataupun mendorong primer sliding shaft ketika putaran menengah ataupun sedang tinggi. Cara kerjanya, ketika volley primer berputar, weight akan mengalami gaya sentrifugal sehingga weight akan terlempar dan juga bergerak menjauh titik pusat ataupun dari poros engkolnya. Gerakan weight ini ketika menjauh titik pusat mengakibatkan puli menyempit dan juga diameter si V-bednya pada puli primer akan bertambah semakin besar. Selanjutnya ada primer sliding shaft. Primer sliding shaft ini berfungsi sebagai tumpuan dari V-bed tersebut, dan primer sliding shaft ini dapat bergerak maju dan juga mundur berdasarkan kecepatan si putaran mesin tersebut. Cara kerjanya, ketika putaran lambat, primer sliding shaft tetap tidak bergerak maju. Pada putaran menengah ataupun sedang tinggi, weight ini akan terlempar sehingga mendorong primer sliding shaft bergerak maju ataupun menyempit ketika putaran mesin itu sedang menurun ya, sedang menurun, dan juga nantinya gaya sentrifugal ataupun negatif sentrifugal weight ini akan menurun dan juga primer sliding shaft ini yang akan mundur dan juga mengakibatkan secondary shift shaft melalui perantara V-bed tersebut. Selanjutnya ada collar. Collar ini berfungsi sebagai bantalan geser female sliding shaft tersebut. Selanjutnya ada female fixed shaft. Berfungsi sebagai tumpuan dari V-bed tersebut, dan juga pada sisi luarnya terdapat sudut-sudut yang berfungsi sebagai mendinginkan seluruh komponen tersebut. Selanjutnya ada coupling satu arah. Coupling satu arah ini berfungsi sebagai meneruskan putaran dari gear kickstarter menuju poros engkol. Selanjutnya ada V-belt. V-belt ini berfungsi sebagai meneruskan putaran dari puli primer menuju puli sekunder. Selanjutnya ada secondary fixed shaft. Fungsinya sebagai tumpuan dari V-belt tersebut. Selanjutnya ada secondary sliding shaft. Ini fungsinya sebagai tumpuan dari V-belt juga, tetapi sliding shaft ini dapat bergerak maju ataupun mengembang ya, bisa diartikan dengan mengembang dan mundur ataupun bisa diartikan dengan menjepitnya. Next, kita ada di sini ada pegas pengendali. Pegas pengendali ini berfungsi sebagai mengendalikan dari secondary sliding shaft pada posisi semula. Jadi mengendalikan dari yang asalnya tidak semestinya jadi semestinya gitu. Itu fungsi dari pegas pengendali. Selanjutnya ada coupling sentrifugal. Coupling sentrifugal ini berfungsi sebagai menghubungkan putaran puli sekunder dengan clutch housing. Selanjutnya ada torsi cam. Torsi cam ini berfungsi sebagai menaikkan torsi roda dari belakang ketika kendaraan mendaki dan juga akselerasinya spontan. Yang terakhir ada clutch housing. Clutch housing ini berfungsi untuk
meneruskan putaran kopling menuju poros gigi reduksi, yaitu sekilas fungsi dan juga cara kerja dari komponen-komponen CVT. Next. Oke, kita masuk ke dalam daya dan juga torsi tersebut. Di sini sedikit ada pengertian dari daya dan juga torsi. Daya ini merupakan salah satu parameter yang terpenting dalam menentukan performa sebuah sepeda motor. Daya sendiri adalah besarnya gaya motor selama kurun waktu tertentu. Coba Anda bandingkan antara sepeda motor dan juga satu dengan yang lainnya. Pastikan berbeda tegangan, tenaga, ataupun dayanya. Nah, itu sekilas dari pengertian dan juga pengertian dari daya tersebut. Dan sini ada torsi. Torsi ini adalah perkalian antara gaya yang dihasilkan dengan jari-jari lingkar poros engkol. Di dalam perhitungan daya mesin, perlu juga diketahui putaran pada poros mesin menggunakan alat tekmometer dan besarnya torsi dapat diperoleh. Torsi ini adalah pengertian dari torsi ini perkalian antara gaya yang dihasilkan dengan jari-jari lingkar poros engkol. Di dalam perhitungan daya mesin perlu diketahui juga putaran pada poros mesin menggunakan alat tekmometer dan besarnya torsi dapat diperoleh dari perkalian antara gaya yang bekerja dikali jarak. Itu sekilas dari pengertian torsi dan juga daya. Oke, bisa dilihat di sini rumus dari daya yaitu N sama dengan V kali 120 bagi P. Itu rumus daya, dan juga rumus torsi yaitu T sama dengan 2525 dikali P kali N. Dan di sini ada juga daya yang ditransmisikan. Soalnya daya ini pasti nantinya akan ditransmisikan kepada suatu komponen ya. Makanya saya di sini mengambil rumus daya yang ditransmisikan. Rumus daya yang ditransmisikan ini yaitu P sama dengan T1 min T2 dikali V. Kita next. Dan di sini kita bisa lihat perhitungan dari daya dan juga torsi tersebut dari putaran mesin 4000 roller silindernya bisa menghasilkan 5,6 dan roller selindingnya bisa menghasilkan 5,82. Dari torsi tersebut, dari putaran mesin 4000 roller silindernya bisa menghasilkan 7,76, yang dari roller selindingnya bisa menghasilkan 11,82. Jadi ini bisa menjadi acuan kita dari berapa putaran mesinnya dan juga berapa nanti hasilnya. Kita bisa lihat dari putaran mesin, dari daya tersebut, dan juga hasil dari torsi tersebut. Kita next. Oke, di sini ada contoh perhitungan dari daya dan juga torsi tersebut. Di sini contoh perhitungannya saya mengambil dari salah satu website, dan di sini ada dua. Yang pertama ada transmisi, daya yang ditransmisikan, yang kedua ada torsi. Kita coba untuk memecahkan ataupun cara menghitung dari persoalan ini ya. Oke, kita bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Untuk daya yang ditransmisikan, dua buah puli masing-masing berdiameter 450 mm dan 200 mm. Kedua puli tersebut disusun paralel dengan jarak antara dua pusat puli tersebut
1,95 meter. Kedua puli tersebut dihubungkan dengan cross belt drift. Tentukan panjang sabuk sudut kontak yang terjadi antara sabuk masing-masing puli. Tentukan pula berapa daya yang ditransmisikan oleh sabuk jika puli besar berotasi dengan kecepatan 200 rpm. Tension sabuk ataupun beltnya yaitu 1 kN dan koefisien gerak antara sabuk dalam puli diketahui 0,5. Dan di sini untuk torsinya, contoh yaitu sebuah motor listrik memiliki daya sebesar 150 HP dengan kecepatan putaran sebesar 1500 HP. Maka torsi yang mampu dihasilkan motor listrik tersebut adalah, nah ini adalah salah satu contoh dari torsi dan juga daya tersebut. Mari kita selesaikan dengan cara perhitungannya. Oke, next. Sudah ada keterangan yang di sini. Jadi kita cuma nomor saja ataupun angka saja ke dalam ini. Dan hasil dari mencari L tersebut yaitu kita jumlahkan lagi 1,2 plus 3,9 plus 0,054 sama dengan 4,974 meter. Ini adalah hasil dari panjang ini, menentukan panjang L ini. Kita masuk yang selanjutnya yaitu menentukan sudut singgung antara sabuk dan juga masing-masing sabuk. Kenapa kita menentukan sabuk ini? Karena R1 dan juga R1, R2 dan juga X-nya nilainya sudah diketahui, maka diketahui untuk panjang. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua yaitu menentukan sudut singgung antara sabuk dan juga masing-masing puli. Sudut singgung adalah theta, ya, perlu kita garis bawahi, sudut singgung adalah theta. Dan theta untuk cross yaitu 180 plus 2A, 2 alpha. Tapi di sini untuk alfanya belum diketahui, jadi kita harus mencari alfa terlebih dahulu yang dapat dicari sebagai rumus berikut. Oke, di sini untuk mencari alfa terlebih dahulu karena R1 dan juga R2-nya karena A-nya ini belum bisa ataupun belum ada hasilnya ya. Jadi kita terlebih dahulu dari A ini ataupun alfanya. Sin A R1 plus R2 per X sama dengan 0,255 plus 0,1 per 1,95 sama dengan 0,1667 sama dengan 9,6 derajat. Theta sama dengan 180 derajat plus 2 alfa sama dengan 180 plus 2x 2 kali 9,6 sama dengan 199,2 dx. Pi per 180 sama dengan 3,477 rad. Nah, itu hasil dari pencarian sin A-nya. Oke. Kita masuk ke step yang ketiga ataupun langkah yang ketiga yaitu menentukan daya yang diteruskan oleh sabuk tersebut. Menentukan daya dan juga meneruskan oleh sabuk ini di sini sudah tertera rumus yaitu 2,3 log T1 per T2 sama dengan Newton, bukan Newton, apa itu?
mu ya, mu kali theta sama dengan 0,25 kali 3,477 sama dengan 0,8693 sama dengan log 1 T1 per T2 sama dengan 0,8693. Ini adalah hasil daripada mu dan juga theta ini per 2,3 sama dengan 0,378. T1 per T2 sama dengan 2,987. Dan kita masuk ke step yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, hasil dari 0,378 ini diubah dulu ke dalam antilog ya. Antilog ini dari hasil dari ini ke ya kita ubah dulu ke antilog ya. Jadi 0,378 sama dengan 2,87. Nah, ini hasil dari antilog ini. Jadi diketahui T2 dan juga T2-nya bernilai 419 Newton. Oke, kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu menentukan kecepatan linear pada sabuk tersebut. Pada menentukan kecepatan linear ini, kita memakai rumus V sama dengan bentar ya. V sama dengan Pi kali D1 kali N1 per 60 sama dengan Pi kali 0,45 dikali 200 per 60 sama dengan 4,713. Nah, ini hasil dari menentukan kecepatan linear tersebut. Dan satuannya adalah meter per second. Langkah selanjutnya yaitu menentukan daya yang ditransmisikan. Jadi kita sudah diketahui yang tadi panjang L, yang kedua adalah panjang si sin A-nya ini ataupun alfanya. Jadi kita langsung menentukan daya yang ditransmisikan karena seluruh komponen yang diperlukan untuk menentukan daya yang ditransmisikan ini sudah dicukupkan ya. Langkah menentukan daya yang ditransmisikan yaitu dengan rumus P sama dengan T1 plus T2, V sama dengan 100 min 419 kali 4,713 dari hasil ini sama dengan 2738 watt ya, satuannya adalah watt dan kita ke kilometer per wattnya menjadi 2,738 kilowatt. Jadi hasil daya yang ditransmisikan adalah 2,738 kilowatt. Nah, itu hasil dari perhitungan daya yang ditransmisikan. Kita masuk ke dalam perhitungan torsinya. Oke, kita di sini diketahui untuk P tersebut yaitu 150 HP dan N ini 1500 RPM. Kita memakai rumus yang sama dengan yang tadi. Dan di sini ditanyakannya adalah T ya. Perlu kita ketahui juga T ini
merupakan bukan T, tapi T1 maksudnya, T1 ya, T1. Oh, sorry, salah. Nah, ini perlu kita ketahui dari torsi tersebut ini memiliki rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan 5252 dikali 150 HP ataupun horsepower-nya. 52 ini dikali 1500 rpm ya, sorry. 5252 ini adalah nilai nilai ketetapan konstan untuk daya motor dalam satuan HP. Hasil dari 5252 ini. Dan N ini merupakan jumlah putaran per menit dan satunya adalah RPM. Yang P ini daya dalam satuan HP. Oke, satunya adalah HP. Langsung kita jawab saja. Tadi sudah dilihat dari persoalannya, diketahui P-nya udah ada dan juga N-nya udah ada. Jadi langsung saja kita kalikan. T sama dengan 787800 dibagi 1500 sama dengan 5,2 Nm ya. Itu adalah hasil dari torsi tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit di sini ada kue tes ataupun penyemangat bagi saya pribadi yang berbunyi gagal itu makanan sehari-hari dan juga itu adalah biasa. Yang terpenting bagaimana kamu menyikapinya, evaluasi dan terus bangkit. Jika gagal lagi, maka kita harus bangkit lagi. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.